Pria ini sedang berjalan ke pernikahan dia. Tiba-tiba ada seorang anak lari ke depan mobilnya. Ambil mainan saat ini dia tahu. Untuk menghindari dari anak itu dia hanya bisa mengemudi ke arah sungai. Karena kecepatan terlalu cepat, dia langsung masuk ke dalam air. Chow San. Chow San. Tidak lama tim penyelamat telah tiba. Tarik mobil itu. Sekarang Gia Enhee menunggu tapi suami tidak datang. Jadi langsung meneleponnya. Sekarang mobil punya suami dia. Sudah diangkut oleh tim penyelamat. Tidak melihat kapten mereka. Setelah meriksa melihat ada ponsel. Mereka kasih ponsel ke atasan. Karena air sangat kencang jadi mereka berpikir. Chow sudah mengikuti air sampai ke hulu. Jadi bersiap untuk bawa barang. Berangkat untuk cari Kapten Chow. Mereka langsung mulai. Di sisi ini Gia Enhee tidak bisa telepon suami. Jadi menelepon ke orang lain. Setelah menerima panggilan telepon dari Gia Enhee. Chow San kenapa tidak angkat? Atasan kasih tahu ada masalah dengan Chow San. Saya kasih tahu ini tidak lucu. Tidak lucu sama sekali, cepat suruh dia angkat. Cepat. Maaf Gia Enhee. Setelah mendengar kata-kata maaf, Gia Enhee merasakan ada yang salah. Jadi langsung lari keluar mencari suaminya. Dia lari ke lantai bawah. Seakrang tim penyelamat. Belum temukan Chow San. Waktu melalui dengan cepat. Gia Enhee juga datang, dia bingung turun dari mobil. Lari ke samping mobil suami. Tapi tidak melihat suami. Jadi dia lari ke tebing sungai dan teriak. Atasan melihat dia seperti itu. Tidak tahu harus omong apa. Tiba-tiba ada laporan. Atasan kami menemukan satu orang. Apakah itu Chow San bukan? Jangan panik, perlahan dekatnya. Tanya dia di mana, tanya dia di mana. Lapor posisi. Atasan kami sedang di hilir. Jauh dari sana. Setelah dapat laporan, mereka naik ke mobil dan datang ke sana. Dengan cepat sudah sampai. Staf sedang bantu. Melihat orang di depan Gia Enhee tidak bisa omong apa. Coba dekat atasan tanya gimana orangnya. Tim langsung menggelengkan kepalanya. Gia Enhee tidak bisa berdiri lagi. Hampir pingsan lalu dia omong. Bukan Chow, bos. Bukannya bukan. Dari awal membuat menukuti orang lain. Ingin dipukul ini orang. Sekarang Chow San naik dari tempat lain. Kebetulan ada orang sedang mancing jadi bantu dia. Walaupun dia tiba-tiba bangun membuat mereka panik. Tapi mereka masih mau nolong. Dengan cepat dia sudah sampai ke tempat pernikahan dia. Teman melihat langsung tanya apa yang terjadi. Chow San bilang dia jatuh ke sungai. HP juga hilang. Gimana cara kau balik ke sini? Ada orang bantu antar ke sini. Setelah itu dia tanya istri di mana. Teman bilang Gia Enhee tahu ada kau kecelakaan jadi langsung pergi. Mendengar itu Chow San langsung telepon ke atasan dia. Di sini mereka sedang menghibur pengintin wanita. Kapten suruh kau angkat. Halo. Halo, ini saya. Mendengar suara ini, dia tidak bisa pegang ponsel lagi. Lalu kasih HP dan berkata. Chow San telepon, setelah dicek. Itu adalah Chow San, mereka baru bisa tenang. Chow San. Bajingan kau di mana? Kau kemana tadi? Aku berpikir kau sudah mati. Aku sudah sampai ke pernikahan nih. Kamu tidak ada di sini. Aku kasih tahu kamu kalau aku datang pasti akan datang. Aku belum pernah telat. Hahaha, kau masih bisa bercanda. Aku bisa janji nanti kalau aku melihatmu. Kau tidak akan bisa tertawa lagi. Sekarang mereka belum tahu. Masih mencari Chow San. Atasan melihat itu jadi langsung panggil mereka tidak usah cari lagi. Bos, kita boleh nyerah, kami butuh waktu lagi. Kami harus temukan Chow San. Cari apa lagi? Dia sudah di acaranya. Kau bisa memastikan dia tidak apa-apa.
Jangan bawel lagi, kesini saja. Kapten tidak apa-apa. Setelah mereka tahu Chow San masih hidup, langsung melompat. Mungkin sedih dan senang dicampur jadi seperti itu. Dengar, siap. Beresin barang, kita balik. Baik, pulang ke pesta. Tidak lama mereka sudah sampai. Gia Enhi melihat suami sudah ganti pakaian yang rapi dan berdiri di situ. Momen melihat suami selamat. Lalu pernikahan ini bagi dia tidak penting lagi. Walaupun ini adalah keinginan dia selama 10 tahun ini. Jika orang masih ada, yang lain tidak penting. Mungkin di hidup nyata hidup butuh memori masa lalu. Tapi jika orang masih hidup dan sehat, ini adalah hadiah paling baik. Gia Enhi ke depan Chow San. Melihat dia, walaupun ada banyak yang ingin omong tapi tidak bisa buka mulut. Mungkin diam adalah hal yang paling bahagia saat ini. Dia melihat dari bawah ke atas. Melihat dia tidak apa-apa. Jadi ingin pukul dia walaupun tidak mau. Jadi marah langsung pergi. Langsung cari lagi, ngapain lagi? Jangan diam lagi. Ketika Gia Enhi lari ke atas, Chow San juga sampai. Melihat istri sedang nangis, dia langsung dekat dan peluk. Dan berkata, "Sayang, hari ini kamu sangat cantik. Aku takut tidak akan bisa bertemu kamu lagi." Lalu mereka bicara dengan waktu cukup lama. Pria ini berhasil menikah. Lalu dia langsung bilang mereka harus selesaikan acara pernikahan ini. Gia Enhi bilang tamu sudah pulang semua. Mau ngapain lagi? Hanya kita saja cukup. Lalu Chow San gendong istrinya. Senang turun ke bawah. Tapi semua rekan sudah ganti pakaian. Menunggu mereka di sana. Momen ini mereka sangat bahagia.随后，只见这些战士们戴起了墨镜，然后开始了舞蹈节目。几个人的婚礼现场却胜过了1800人的婚礼。Gia Enhi tunggu waktu ini dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kalian? Kapan mau nikah? Terima kasih sudah nonton.